Halo semuanya, kita akan bahas tentang sistem bilangan real. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas bilangan dan himpunan bilangan. Sebelumnya kita akan mereview dulu tentang himpunan bilangan yang sudah pernah kalian pelajari. Oke, kalian membandingkan perhitungan yang ada di dua kotak berikut. Kalian bisa lihat semesta dari bilangan-bilangannya. Yang pertama itu merupakan bilangan-bilangan asli ya. Jadi ada 10 kurang 4, 8 tambah 5, 90 bagi 5. Jadi penjumlahan pengurangan perkalian pembagian di dalam bilangan asli. Nah, kemudian di kotak sebelah kanan itu muncul angka negatif atau bilangan negatif. Nah, di sini sudah tidak tercover oleh bilangan asli, maka kita memerlukan himpunan bilangan yang melebihi dari bilangan asli yang kita sebut dengan bilangan bulat. Bilangan asli dilambangkan dengan N, kemudian bilangan bulat dilambangkan dengan Z. Oke, nah selanjutnya ketika kita ingin menghitung seperti gambar berikut. Di sini ada suatu balok ya. Kemudian ini benda yang permukaannya segitiga lalu dibagi dua. Kemudian ada yang bentuknya lingkaran permukaannya lalu dibagi tiga. Dan ada permukaan persegi yang dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Nah, seberapa sih bilangan yang bisa mewakili satu bagian dari benda yang dibagi 4 tersebut? Tentunya satu bagian dari 4 bagian yang ada, seperti itu ya, yang kita baca dengan 1/4. Lalu 1/4 ini apakah ada di dalam bilangan asli ataupun bilangan bulat? Nah, di sini tidak ada ya. Sehingga kita memerlukan suatu bilangan yang melebihi dari bilangan asli dan bilangan bulat tersebut, yang mengcover dari 1/4 atau 0,25. Bilangan apa-apa tersebut? Yang kita sebut dengan bilangan rasional atau dilambangkan dengan Q. Oke, jadi bilangan rasional tidak hanya bentuknya pecahan seperti itu ya. Jadi akan ada pecahan desimal berulang, misalnya 0,333 seperti itu. Nah, kalau ini kita cari di kalkulator ketika kita berhitung 1 bagi 3. Nah, sedangkan untuk yang lainnya, misalnya pecahan campuran gitu ya, 4/1/3. Ketika kita jadikan pecahan biasa, itu menjadi 13/3, lalu kalian cari di kalkulator, hasilnya adalah 4,333. Gitu ya. Jadi, semua bilangan ini adalah bilangan rasional. Selanjutnya ketika kita akan menghitung bilangan lain lagi, yaitu P. Kalian tentunya tahu dengan simbol P. P ini dalam perhitungan lingkaran seperti itu ya. Ketika waktu sekolah kalian menuliskan nilainya adalah 3,14 atau 22/7 seperti itu. Tetapi berapa sih sebenarnya nilai P? Nilai P yang sebenarnya itu adalah 3,149265 dan seterusnya. Itu desimalnya tidak berulang. Kalian perhatikan desimalnya tidak berulang. Tidak seperti halnya tadi bilangan rasional yang desimalnya itu berulang terus. Nah, oleh karena itu, P ini bukanlah bilangan rasional. Lalu P bilangan apa? Maka P adalah bilangan irasional, yaitu bilangan yang bukan bilangan rasional. Lalu bilangan-bilangan mana lagi sih yang merupakan bilangan irasional? Bilangan yang lainnya itu adalah akar 2, akar 3, dan seterusnya. Jadi akar-akar yang tidak memiliki akar sempurna ya. Nah, lalu 22/7 ini apakah bilangan irasional? Oke, kita balik ke definisi dari bilangan rasional. Jadi bilangan rasional itu biasanya untuk mudah mengingat ya, bilangan yang bisa dibentuk sebagai A per B, di mana A dan B ini adalah bilangan bulat. Oke, di mana B-nya tentunya tidak sama dengan 0. Ya. Lalu A boleh 0? Boleh dong. Yang tidak boleh tidak boleh sama dengan 0 adalah B. Karena ketika B 0, kalian tahu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Berarti 0 juga tercover dalam bilangan rasional. Seperti itu ya. Sedangkan P itu sendiri bilangan irasional. Kalau 27-nya berarti bilangan
rasional. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya dari bilangan bulat, bilangan asli, dan bilangan rasional irasional tersebut kita dapat gambarkan dalam skema sistem bilangan, di mana yang paling bawah adalah bilangan asli bergabung dengan 0 menjadi bilangan cacah, lalu bergabung dengan bilangan bulat negatif akan menjadi bilangan bulat. Lalu bilangan bulat digabung dengan pecahan itu menjadi bilangan rasional. Bilangan rasional bergabung dengan bilangan irasional menjadi bilangan real. Nah, selain bilangan real, ada lagi nih bilangan yang tidak real gitu ya jadinya ya. Jadi kita sebut dengan bilangan imajiner. Ketika bilangan real bergabung dengan bilangan imajiner, kita sebut sebagai bilangan kompleks. Tetapi kita di sini hanya sampai pada himpunan bilangan real sebagai semesta pembicaraannya. Nah, kita sebut sebagai sistem bilangan real, di mana sistem bilangan real itu adalah himpunan bilangan real yang disertai dengan operasi-operasi di dalamnya, sehingga akan memenuhi aksioma tertentu. Adapun sifat-sifat dalam bilangan real sendiri ada sifat aljabar, ada sifat urutan, dan sifat kelengkapan. Nah, sifat-sifat ini akan kita bahas pada next video. Oke, sampai jumpa lagi.